apa yang akan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud kalau dia melihat sebagian umat ini setelah sholat wajib dipimpin berzikir dengan suara keras, dengan pengeras suara, memberikan gangguan kepada orang yang ada di masjid, orang yang ada di luar masjid, bukan hanya kepada kaum muslimin, bahkan kepada orang-orang di luar Islam. Sebelum subuh sudah ada tarhim, ada selawatan dengan suara kencang, memberikan gangguan. Apa ini agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya tidak. Ini bukan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir dengan teriak, belum lagi acara-acara tertentu. Jadi kalau malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha sampai pagi, subhanallah, itu dia. Apa ini agama Islam? Apa seperti itu agama Islam? Tidak. Tidak memberikan gangguan. Zikir, karena hukum asal zikir dalam arti tasbih, tahlil dan seterusnya sir. Sir. Dalilnya itu dalam surat Al-A'raf. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan bukan khufyatan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebutlah Rabbmu di dalam dirimu, fi nafsik. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Jangan perdengarkan kepada orang lain. Dengarkan kepada dirimu. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Dengan apa? Tadarru'. Tadarru' apa? Berhina diri, merendahkan hati dan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khifatan apa? Dengan penuh rasa takut. Wa dunal jahri minal qaul. Bukan dengan perkataan yang keras terdengar. Ini. Asal dalam berzikir adalah sir. Wa dunal jahri minal qaul. Ingat kisah Nabi SAW berjalan safar bersama para sahabat. Para sahabat kalau naik di tempat yang tinggi, dia bertakbir kencang. Lalu kata Nabi, kasihanilah diri-diri kamu. Sesungguhnya kamu tidak menyeru kepada yang gaib dan tuli. Yani kamu menyeru kepada yang dekat Allah. Dan kepada yang maha mendengar. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ma'ruf hadisnya. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud sahih, ketika beliau i'tikaf di tempatnya, di kemahnya dalam masjid, ya, tendanya khusus, beliau menyingkap tirai kemahnya dan beliau mendengar para sahabat saling solat, saling mengeraskan satu dengan yang lain. Maka beliau SAW bersabda apa? Kullukum munajin. Masing-masing kamu bermunajah, berbicara kepada Allah. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din. Janganlah sebagian kamu mengeraskan bacaannya kepada sebagian yang lain. Dalam lafaz yang lain,
dalam salah satu riwayat bil Quran, dengan ayat Al-Quran. Itu sesama salat, nggak boleh. Bagaimana dengan orang di luar salat? Ya. Itu. Nah, ini hukum asal zikir sir bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk dari orang-orang yang lalai dalam berzikir kepada Allah. Jadi di ayat ini diajarkan, pertama perintah untuk berzikir. Dan berzikir itu kedua fi nafsik, terdengar oleh diri sendiri. Kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan untuk keras atau membolehkannya. Ada tidak? Ada. Seperti ketika talbiyah. Ketika talbiyah. Keras. Sampai para sahabat serak suaranya. Ketika diperintah keras malah tidak keras. Pada diam aja. Diam saja. Ada kita ikhram di pesawat. Sedikit yang keras. Ada sebagian ikhwan juga malu-malu gitu. Gak usah malu, ini diperintah, talbiyah. Bahkan saya pernah di pesawat ikhram di tengah perjalanan dari Dubai. Malah pramugari ini yang suruh kenceng. Gini-gini kan mau pramugari. Saya nyaksikan sendiri. Dia diam aja. Ini yang sunnah. Talbiyah dengan keras. Itu dia. Diperintah. Hadisnya sudah saya bawakan di kitab Al-Masail. Kemudian juga ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Takbir dari rumah pagi hari berjalan ke lapangan. Keras. Sampai di lapangan takbir lagi keras. Masing-masing tidak dipimpin ya. Masing-masing. Begitu juga talbiyah masing-masing tidak dipimpin gitu. Ya, itu dia. Begitu. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا. Apabila mereka mendapati satu kaum يَذْكُرُونَ اللَّهَ yang berzikir kepada Allah. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan يَذْكُرُونَ اللَّهَ atau يَتْسَلُونَ كِتَابَ اللَّهِ, maknanya bukan beramai-ramai satu suara. Tidak. Maknanya salah satu membaca kitab Allah, yang lain mendengar. Kalau itu ayat Al-Quran. Contohnya pertama, Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan ayat Al-Quran kepadanya. Sampai Abdullah bin Mas'ud heran. Kan kepadamu diturunkan Al-Quran. Kata Nabi apa? Dia senang, suka mendengarkan ayat Al-Quran. Nabi mendengarkan. Ibnu Mas'ud yang baca. Itu dikatakan yatsluna kitabullah. Sampai melewati salah satu ayat, beliau menangis. Kemudian beliau mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, cukup sampai di sini. Itu juga tidak ada shadaqallahul azim, enggak ada. Bid'ah. Setiap selesai membaca Al-Quran, kemudian ditutup dengan Sadaqallahul Azim. Yang sunnah, ketika kita melewati ayat-ayat dan itu benar dalam ceramah, dalam menjelaskan, kita katakan Sadaqallah. Benarlah Allah. Tepat apa yang Allah katakan benar. Itu. Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, ya, ada Hasan Hussein main di bawah mimbarnya sampai tersungkur. Maka Nabi SAW mengatakan, Sadaqallah, Allah benar. yakni bahwa harta dan anak kamu adalah
fitnah. Beliau tidak sabar lalu turun dan pegang gendong cucu beliau itu. Beliau katakan sadaqallah, benar Allah. Ketika Allah berfirman bahwa anak-anak dan harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah. Terbukti Hasan Hussein mengganggu di bawah mimbar itu ya, anak-anak. Begitu. Bukan setiap membaca Al-Quran tilawah lalu ditutup dengan sadaqallahul azim. Itu tidak benar. Ya. Dalil yang kedua, para sahabat apabila berkumpul mereka, salah seorang baca ayat Al-Quran, yang lain mendengar semuanya. Itu dikatakan yatsluna kitabullah. Atau masing-masing berzikir. Sepulan berzikir, masing-masing berzikir dengan suara terdengar dengan dia. Atau masing-masing membaca Al-Quran. Tidak keras. Tidak seperti kita datang hari Jumat ke masjid. Seperti suara lebah. Dulu tuh di Lipia, ya, Mahat itu di tempat sholatnya, itu penuh orang meraung. Ini baca Quran, sini baca Quran dengan suara agak keras. Ini tidak terdengar. Ini tidak bagus. Antum yang pernah sekolah di Libya tentu tahu. Setiap Jumat itu sudah sering diberitahukan. Itu juga. Masjid sepi. Masjid tidak boleh ada suara. Kecuali yang dibenarkan. Kan ini masjid, rumah Allah. Gak boleh orang teriak-teriak. Kecuali ada hajat. Ini saya suara keras kan ada hajat. Untuk mengajar. Kalau tidak, nggak boleh. Suara keras nggak boleh. Dalilnya mana? Ada orang pernah bersuara keras. Timpuk sama Umar. Kenapa? Tanya orang mana dulu. Oh ternyata bukan orang Madinah. Kalau orang Madinah pasti dipukul oleh Umar. Nggak boleh keras di masjid. Boleh keras. Ya, wah ini meraung. Ini baca Quran. Masing-masing saya baca, antum baca, terdengar diri sendiri. Kalau saya baca situ bahasa, bagaimana orang bisa tadabburkan ayat Al-Quranul Karim? Masjid itu harus sepi. Selesai sholat ya, masing-masing zikir. Dikatakan ada dalam hadis Bukhari dan lain-lain bahwa Nabi selesai salat terdengar suara keras. Itu Nabi ta'lim untuk mengajarkan para sahabat. Karena sunnah Nabi itu terdiri dari apa? Qaul dan fi'il dan takrir. Nabi dengan perbuatannya berzikir dengan suara yang didengar oleh sahabat. Agar sahabat menghafalnya dan meriwayatkannya kepada kita. Berapa banyak perbuatan beliau diriwayatkan oleh sahabat. Dalam kitab wudu kita sudah membahasnya. Dan juga nanti dalam kitab Al-Ghusl. Kita akan membahas perbuatan-perbuatan beliau. Dalam waktu singkat. Imam Syafi'i bilang seperti itu, tidak terus-terusan. Tidak terus-terusan. Ya. Itu makna yadhkurunallaha tanadau, mereka saling memanggil halummu ila hajatikum. Kemarilah. Jadi para malaikat itu saling, kan mereka bertebaran di muka bumi ini, jalan-jalan di permukaan bumi ini. Ya, malaikat mempunyai kekuatan yang lebih dari kita. Allah memberikan kekuatannya. Mereka memiliki sayap yang sanggup terbang dengan sekejap. Di mana ayatnya? Dalam surat Fatir.
Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' inna Allah ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah Fatir. Ibnu Abbas sendiri tidak tahu awalnya Fatir itu apa, sehingga dia mendengar dua orang Badui Arab desa dusun yang bertengkar tentang satu sumur, ya. Maka yang satu mengatakan, aku yang fatartu, yang memulainya. Berarti Fatir itu Allah lah yang memulai, yang tidak ada contohnya dalam menciptakan langit dan bumi. Biasa kita terjemahkan karena tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang sanggup menerjemahkan secara penuh Lughatul Arab. Enggak ada. Terjemahan tidak penuh, tidak lengkap. So, arti Fatir itu Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Kita hanya bisa menerjemahkan pencipta langit saja. Padahal maknanya dalam. Allah tidak butuh contoh untuk menciptakan langit dan bumi. Itu Fatir dalam Lughatul Arab. Sama juga seperti Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan, Allah lah yang memulai menciptakan langit dan bumi yang tidak ada contoh sebelumnya. Ja'ilil malaikati rusulan, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan. Nah, di antaranya ini yang Allah utus dan tugasi untuk menyebar di permukaan bumi, yaltamisuna ahla dzikri uli ajnihatin, yang mempunyai sayap-sayap malaikat itu. Masna, ada yang sayapnya 2, wa thulatha, ada yang sayapnya 3, wa ruba', ada yang sayapnya 4. Yazidu, Allah tambah lebih lagi dari 4 itu. Fil khalqi, dalam ciptaannya, ma yasha, apa yang Allah mau. Ini masyiatullah. Berapa sayap malaikat Jibril menurut hadis sahih? 600 sayapnya yang langsung dilihat oleh Rasulullah SAW. Berapa besarnya? Rasulullah menjelaskan, di ufuk, menutupi langit dan bumi. Itu malaikat Jibril alaihi salam. 600 sayapnya. Beliau lihat di Sidratul Muntaha. Beliau lihat malaikat Jibril di dunia, di bumi, duduk di kursi di ufuk, menutupi langit dan bumi. Itu yang makanya beliau tersungkur jatuh dan pulang ke rumah, minta diselimuti lagi. Lalu turun ayat, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ini awal dakwah. Waktu Mi'raj, beliau melihat rupa aslinya lagi. Nah, itu yang 600 sayap itu. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi punya kecepatan yang lebih. Jadi bertebaran malaikat itu di permukaan bumi ini. Yaltamisuna ahla dzikri. Mereka mencari ahla dzikri, majlis zikir. Kalau mereka atau sebagian dari mereka mendapatinya, satu kaum yang berada di majlis zikir, maka mereka fatanadau, saling memanggil. Halummu ila hajatikum, kemarilah kepada hajat kamu. Ini yang kamu cari. Fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Maka mereka mengelilinginya dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia itu. Penuh. Entah berapa banyak. Allah lah yang maha mengetahui. Allah lah yang maha mengetahui.
fayas'aluhum rabbuhum 'azza wa jalla wa huwa a'lamu minhum. Lalu bertanya kepada mereka, Rabb mereka Azza wa Jal, padahal Allah lebih tahu dari mereka. Ma yaqulu ibadi, apa yang diucapkan oleh hambaku. Taqulu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih mensucikanmu, bertakbir, membesarkanmu, memujimu dan memuliakanmu. Fayaqulu hal ra'auni, apakah mereka telah melihatku? Fayaquluna la, wallahi ma ra'auka. Fayaqulu wa kaifa law ra'auni? Yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan, dan seterusnya. Antum bisa baca soal jawab Rabbul Alamin dengan para malaikatnya mengenai majlis zikir ini. Ya. Kemudian bab yang terakhir dari kitab ini, bab ke-35, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memuliakan para pelajar hadis. Di dalam hadis sahih disebutkan, yakni hadis terakhir, hadis ke-67, an Abi Sa'id Al-Khudri annahu qala marhaban bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusina bikum. Sahihun rawahul Hakim wa ghairuhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata kepada kami, marhaban, selamat datang, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kami agar kami memuliakan kamu, yakni agar kami memuliakan kamu wahai para pelajar hadis. Hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim di kitabnya Al-Mustadrak, nomor sekian, juz sekian, bukan nomor. Itu juz 1 halaman 88, dan beliau mengatakan hadis ini sahih lagi sabit. Dua syekh yaitu Bukhari dan Muslim telah sepakat dalam berhujjah dengan perawi Sa'id bin Sulaiman, Abbad bin Al-Awwam dan Jurairi. Kemudian Muslim dengan Abu Nadrah. Dan inilah hadis pertama yang menerangkan tentang keutamaan para pelajar hadis. Saya memberikan judul bab ini karena Al-Imam Al-Hakim menjelaskan bahwa hadis ini menjelaskan keutamaan para pelajar hadis. Dan Imam Zahabi telah menyetujuinya di kitabnya Talkhis Al-Mustadrak Al-Hakim dengan mengatakan atas syarat Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai kitab ini, dan demikian juga selesai ta'lim kita. Kalau pada Sabtu yang akan datang insya-Allah taala kita akan buka majlis dengan Kitabul Ghusli. Kitabul Ghusli. Barangkali ini ikhwan, kalau ada yang mau tanya, silakan nanti datang ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.